Guys, oke jadi kita langsung aja. Hari ini aku mau bahas ya sesuai di banner. Aku mau bahas soal if. Nah, if ini atau perbandingan itu jadi gampangnya itu adalah dia sebuah fungsi yang dipakai untuk melihat perbandingan atau menciptakan perbandingan. Dia kondisi yang bisa melihat antara benar dan salah ataupun intinya dia untuk membandingkan lah. Secara teori aku nggak jelasin gimana ya, kalian bisa cari tahu sendiri secara teori gimana. Karena kalau aku jelasin kalian secara teori kayaknya percuma juga, nanti kan lupakan sendiri. Karena jujur kalau kita belajar gini aku lebih ke langsung pemahamannya aja sih, konsepnya gimana. Jadi kita bisa lihat di sini logical testnya pertama ya. Jadi sebelum aku masuk ke if-nya lah, aku jelasin dulu kayaknya ya. Kita bisa lihat di sini ada modal, harga, stok, untung atau rugi, status stok, murah atau mahal. Nah, di sini aku kasih keterangan. Jika harga jual itu lebih dari modal yaitu untung, dan harga jual kurang dari atau sama dengan modal maka dia akan rugi. Sebaliknya ada pula jika stok itu di bawah 60 pieces maka dia harus restock, tapi kalau stoknya itu di atas atau sama dengan 60 maka dia stoknya aman. Di sini juga ada apa istilahnya? Sebuah syarat, kalau dia itu 50.000 itu murah, kalau 70.000 itu mahal. Nah, bagaimana cara kita menggunakan if untuk kondisi ini? Pertama, untung atau rugi. Nah, kalian lihat di sini ada tulisan logical test. Logical test itu maksudnya apa yang mau diperbandingkan. Kita bisa lihat di sini. Jika harga jual lebih dari modal, maka untung. Maka harga jual ini 75 lebih dari modal. Ini. Oke? Nah, ketika ini masih logical test kan, lihat saya nggak bisa perbesar ya. Di situ ada koma kan. Nah, kalian pencet koma, otomatis dia akan langsung masuk ke value if true. Artinya kondisi kalau dia benar, kondisi dari benar. Ada, tapi dalam beberapa kondisi ada juga beberapa laptop atau komputer yang pakainya itu titik koma. Jadi kalian harus lihat kondisi yang emang di sini itu koma atau titik koma. Nah, aku di sini pakai koma. Nah, value if true. Kalau benar apa yang akan terjadi? Kalau yang bisa dilihat di sini, kalau harga jual lebih dari modal, maka dia untung kan? Maka di sini kita tulis untung. Tapi kita harus kasih petik. Oh, dia langsung false. Nah, kita harus tulis untung di sini dan harus pakai petik. Karena apa? Ini merupakan apa ya waktu itu? Itu adalah string. Itu tuh kalimat bukan angka. Nah, kita koma lagi, dia akan langsung masuk ke value if false. Di sini kita tambahkan rugi. Dan kita enter. Nah, maka dia akan rugi. Oke, kita ini jawabannya rugi ya. Rugi. Karena harga jualnya kurang dari modal. Ya kan? Benar gak? Harganya 75, modalnya 77. Otomatis dia rugi 2.000 kan? Nah, kita keluarkan. Nah, langsung dikeluarkan. Ini untung tuh, di rugi. Lihat ini sama semua tuh. Lanjut ke status stok sekarang. Sama dengan if. Nah, di sini kita bisa lihat jika stok itu di bawah 60 pieces, maka dia harus restock. Berarti if ini kurang dari sama dengan 60. Kalau dia di atas 60 maka aman ya. Aman, tapi kalau kurang dia restock. Maka di sini aman. Koma restock. Oh, tunggu dulu. Koma saya nggak ada. Restock. Oh my god. Tuh. Karena dia stoknya kok nah, di sini kan stoknya lebih dari 60. Oh, salah guys. Mohon maaf. Ini seharusnya lebih dari ya, teman-teman.
Ini dia, ini baru benar. Lebih dari sama dengan. Kalau dia sama dengan masuk itu enggak. Jika sama atau di atas ya. Berarti lebih dari sama dengan. Dia harus dipilih, karena benar-benar ya jangan sembarangan. Itu bisa aja salah soalnya. Kemudian kita lanjut. Ini. Murah apa mahal? If kita langsung masuk if. Nah, logical testnya kita lihat di sini. Kalau dia itu 50.000 itu murah, 70.000 itu mahal. Kita lihat dari harganya, kita kurang dari di sini aku ngajarin kalian satu teknik nih. Kalian F4 ini kan harganya. Ini kalian blok. Nah, begini. Tapi setelah kalian kayak gini, kalian F4. F5. Aduh, ini enggak berfungsi. F5. Dia kasih tahu ya ini murah gitu. Lalu value nya murah, mahal. Oh, dia tampilannya salah guys. Kita if coba kita ulang. Kita if harga lebih, kalau harga itu kurang dari atau sama dengan 50, nah gini ya, itu artinya murah, sebaliknya mahal. Nah, coba kita lihat. Nah, kayak bisa lihat di sini mahal ya, karena dia itu di atas 50. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira beginilah. Ada lebih banyak jenis if lagi. Aku akan jelasin satu lagi if di sini. Nah, ini dia. Ini if bertingkat dan ini susah. Ya nggak susah sih sebenarnya. Kita coba aja langsung ya. Kita coba yang pertama. Untuk yang kedua ini akan kujelaskan di video selanjutnya. Jadi kalau kalian mau tahu, ini tuh sebenarnya sama, cuman dia itu ada pengambilan tabel. Jadi dia ada ngambil tabel dari apa istilahnya ya? Dia ada ngambil tabel dari posisi lain. Dia ngambil tabel dari orang gitu. Tabel enggak. Dia ngambil tabel referensi anggapannya. Jadi kalau kalian mau jawab pertanyaan di sini, kalian harus pakai tabel referensi namanya. Kita coba jawab yang ini. Ini kita hapus. Apa aku langsung lihat kasih kalian aja ya? Kalau enggak segitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, if bertingkat ini ada istilahnya tuh if tunggal, if jamak, if bertingkat. Nah, ini tuh if bertingkat atau enggak if jamak juga bisa. Sebenarnya 11-12 if jamak dengan bertingkat itu. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung aja ya. Aku nggak akan pakai itu apa. Jadi kita secara langsung aja gini ngomong. Nah, kalau kita bisa lihat if I4 ini total spendingnya itu 3.610 bla 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 bla. Dia itu mendapatkan apa? Ini tuh total uang yang dikeluarkan kan. Kita bisa di sini. Jika dia keluar di bawah 2 juta, maka status customer-nya itu silver. Tapi kalau dia keluarnya antara 2 sampai 5 juta, dia itu gold. Dan kalau di atas 5 juta itu platinum.
Nah, kita bisa lihat di sini. Tuh. Dalam formulanya bisa aku hapus saja kali yang pertama ini ya. Kita bisa langsung nggak usah deh. Aku malas. Kalian bisa lihat langsung aja di sini ya. Kalau oh my god, where is this file? Oh. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau dia kurang dari 2 juta, itu maka akan dapat silver. Ya kan? Kalau dia di antara 2 sampai 5 juta, dia akan dapat gold. Lebih dari itu, platinum. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa diperbesar nggak ya? Nggak bisa. Bisa diperbesar? Tidak bisa. Nah, kita bisa di sini aja langsung ya. Aku hapus aja biar kita belajar langsung kalau begitu. Hapus ya. Nah, kita langsung kasih di sini if. Nah, di sini if i4 lebih dari apa kurang dari, kita bisa langsung di sini di bawah 2 juta. Maka jika dia di bawah 2 itu video. Kalau dia di bawah 2 juta, maka dia akan dapat silver. Nah, kita langsung tulis di sini 2 juta dulu. 3 2 silver. Ya kan? Nah, kita lihat di sini dia udah bilang value is if false. Nilai kalau salah. Perlu kita ketahui dulu ya, teman-teman. Di sini kita hapus dulu. Kita masuk ke logical test lagi. Nah, kalian lihat di sini. Ketika I4 itu kurang dari 2 juta, ini kan masih di logical testnya. Ini perbandingan. Apakah 3 juta 600-an itu lebih kecil dari 200? Kalau dia benar, maka dia akan dapat silver. Kalau dia salah, nah, di pas bagian salah ini kita masuk ke if lagi. Nah, kita masuk ke if lagi, maka dia akan kembali ke logical test. Di sini kita tambahkan lagi sama jika ini kurang dari sama dengan. Nah, kita masuk ke ini sekarang. Jika yang dikeluarkan itu 2,2 sekitar antara 2 sampai 5 juta. Nah, kalau mana ya? Kalau ini itu dia keluar sekitar 5 tuh 2 3 4 5 6. Nah, 5 juta. Maka dia akan go. Koma dulu. Nah, kalau dia itu ternyata pengeluarannya itu lebih dari 5 juta, maka dia akan dapat platinum. Nah, kira-kira begini. Nah, kalian bisa lihat di sini kurungnya kan if-nya 2 kali. Karena if-nya 2 kali, maka kurungnya juga harus 2 kali. Enter. Nah, akan dapat dia akan dapat go. Sisanya sama. Jadi kenapa bisa kayak gini? Jadi gini, kalian bisa lihat. Lalu kalau mereka yang input 100 gimana? Pas segala macam gimana? Kalian bisa lihat aku mulai inputnya itu dari kurang dari 200. Kalau dia itu kurang dari 200, dia akan langsung otomatis ke silver. 200. 2 juta. Kalau dia itu kurang dari 2 juta, dia akan langsung ke silver. Otomatis dia harus mencapai 2 juta baru bisa dapat yang namanya gold. Kenapa? Di sini udah ada pembatas antara 2 juta dengan 5 juta. Secara kalau kalian nggak langsung ya, udah ada pembatas di antara 2 juta dan 5 juta. Jadi dia itu mengatakan di fungsi if yang ini, kalau dia itu kurang dari 2 juta, maka dia akan langsung dapat silver. Tapi kondisi lagi, kalau dia kurang dari 5 juta, dia akan dapat gold. Otomatis pembatas sebelumnya, if sebelumnya tentang 2 juta itu akan terhubung dengan 5 juta. Makanya di antara 2 juta sama 5 juta akan dapat gold. Kemudian kalau dia kemudian platinum. Platinum itu kan di atas 5 juta. Apakah aku menjelaskan di atas 5 juta di sini? Nggak ada kan ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Dalam ranah yang kurang dari 5 juta itu akan otomatis jadi gold. Otomatis kalau yang di atas intinya
Kalau pengeluarannya itu di atas 5 juta otomatis ya. Karena di sini kan kurang dari 5 juta akan dapat gold. Otomatis kalau dia lebih, maka dia akan langsung dapat platinum. Meskipun dia itu ada di posisi value is false, tapi meski begitu dia akan jadi pilihan ketika perbandingan kurang dari 2 juta dan kurang dari sama dengan 5 juta tidak terpenuhi gitu. Kalau mungkin kalian ada kuliah di sistem informasi atau informatika, kan akan belajar yang namanya flowchart. Di sana mungkin akan lebih jelas, meskipun mungkin akan agak berbeda ya dengan Excel gitu. Tapi meskipun sama kok. Oke, kira-kira gitu aja. Nah, kira-kira gitu aja sih Excel yang aku jelasin. Excel selanjutnya mungkin akan aku jelasin lebih rumit lagi. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya.